Halo semuanya, Selamat datang kembali. Di podcast Polichat. Topik kita hari ini adalah polimer. kondensasi. Dan Adisi. ya, polimer itu adalah molekul panjang yang mengandung rantai atom yang dihubungkan oleh ikatan kovalen yang terbentuk selama polimerisasi. Nah, polimer itu umumnya dikenal sebagai bahan non-konduktor atau isolator. Dari mana asal polimer? Sejarah singkat polimer. Pada 1830-an, Charles Goodyear menghasilkan karet vulkanisasi. Pada tahun 1843, Hancock dan Goodyear mengembangkan vulkanisasi karet dengan belerang. Pada tahun 1862, Alexander Parker Pada tahun 1862, Alexander Parkes memamerkan parkesine atau selula nitrat di London. Pada tahun 1920-an, penelitian mendalam tentang bahan alami seperti kayu karet dimulai. Dan pada tahun 1930-an, Hermann Staudinger membuktikan polimer adalah makromolekul, memicu pengembangan polimer sintetis seperti nilon dan polistirine. Penemuan ini memulai ledakan penelitian polimer yang melahirkan inovasi besar di berbagai bidang. Nah, berdasarkan pembentukannya, polimer itu terbagi jadi dua. Yang pertama ada polimer adisi dan polimer kondensasi. Nah, polimer adisi itu terbentuk dari penggabungan monomer-monomer melalui reaksi adisi yang melibatkan ikatan rangkap. Sedangkan polimer kondensasi terbentuk dari penggabungan monomer-monomer melalui reaksi kondensasi di mana dilepaskan molekul kecil seperti H2O, HCl, dan CH3OH. Nah, sekarang kita bahas nih ciri-ciri, sifat, dan juga perbedaan dari keduanya. Nah, yang pertama, kita bahas dulu sifat monomernya. Nah, kalau polimer adisi, monomernya itu dia harus memiliki polimer adisi, dia tuh monomernya harus memiliki ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Sedangkan kalau kondensasi, monomernya itu harus memiliki fungsi yang mirip atau berbeda. Selanjutnya, itu ada di prosesnya. Kalau polimer adisi, dia itu berasal dari proses reaksi monomer ikatan rangkap yang membentuk polimer. Tapi kalau kondensasi, dia itu berasal dari proses reaksi kelompok fungsional monomer yang sama-sama mengeluarkan molekul kecil untuk membentuk polimer. Nah, selanjutnya nih yang ketiga, ada berat molekulnya. Nah, di sini ternyata mereka itu punya kesamaan. Jadi, berat molekulnya itu dihasilkan Nah, sekarang yang ketiga nih, yang ketiga itu ada di berat molekul. Nah, ternyata mereka itu punya kesamaan. Nah, berat molekulnya itu dihasilkan dari kelipatan integral berat monomer. Nah, sekarang ada di sifat polimer. Tadi kan kita udah bahas nih sifat monomer. Sekarang ke sifat polimernya. Nah, hasil polimer adisi itu dia ternyata bersifat termoplastik, yang artinya dia itu mudah atau gampang untuk dicairkan. Nah, sedangkan untuk kondensasi, dia itu hasil polimer kondensasinya itu bersifat termoset atau sulit untuk dicairkan. Belum selesai ya, masih ada lagi. Sekarang lanjut ke produk sampingannya. Kalau polimer adisi, dia itu tidak menghasilkan produk sampingan. Tapi kalau polimer kondensasi, dia itu menghasilkan beberapa produk sampingan. Contohnya itu kayak amonia sama air. Nah, sekarang yang terakhir banget nih, ini beneran terakhir, yaitu adalah hasil akhirnya. Nah, kalau polimer adisi di sini itu dia menghasilkan polimer dengan berat molekul tinggi dan sulit untuk didaur ulang. Sedangkan kalau polimer kondensasi itu dia menghasilkan polimer dengan berat molekul rendah dan sangat mudah untuk didaur ulang. Nah, gitu aja untuk perbedaannya. Bahaya yang disebabkan oleh sampah polimer sintetik. Pertama, sampah polimer sintetik jika dibakar akan menghasilkan senyawa yang berbahaya bagi udara yang bersifat karsinogenik. Nah, karsinogenik itu dapat memicu kanker loh. Oh my god. Kedua, kantong kresek merupakan salah satu produk dari polimer sintetik. Nah, kantong kresek ini membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Akibatnya akan terjadi penumpukan sampah yang akan mencemari lingkungan seperti tanah, air, dan juga udara. Sekarang aku mau jelasin tentang manfaat-manfaat dari polimer. Nah, tiap-tiap polimer itu mempunyai manfaat yang berbeda-beda loh. Kayak yang pertama ada polietena. Polietena itu berfungsi sebagai pembungkus dan isolator alat listrik. Terus ada poliklinil klorida atau PVC yang berfungsi sebagai pembuat pipa dan pelapis lantai. Lanjut ada teflon atau PTFE yang berfungsi sebagai pelapis alat masak. Terus ada juga karet alam sebagai bahan kendaraan, karet sintetis itu sebagai bahan pembuatan selang karet.
Ada juga orlon sebagai bahan karet dan pakaian, dan yang terakhir adalah dakron sebagai isian bantal, boneka, dan lain-lain. Upaya yang bisa kalian lakukan untuk menghindari sampah polimer. Kalian harus mengetahui kode-kode yang biasa dipakai untuk dunia perplastikan. Kode 1, PETE, yaitu yang bisa dipakai untuk botol plastik. Nah, ini direkomendasikan untuk hanya sekali pakai, dan dia tidak bisa dipakai untuk air panas ataupun air hangat ya. Kode 2, HDPE. Nah, ini yang biasa dipakai untuk botol susu. Dia berwarna putih susu. Nah, jika kalian menemukan botol ini dengan kondisi yang penuh dengan goresan, aku sarankan untuk tidak dipakai lagi ya. Kode 3, PVC. Nah, ini yang biasanya paling susah untuk didaur ulang. Biasanya ditemukan pada plastik untuk membungkus makanan. Nah, dia apabila terkena dengan suhu panas akan menyebabkan bahaya yang sangat-sangat tinggi untuk ginjal. Kode 4, LDPE. Biasanya dipakai untuk tempat makanan, dapat didaur ulang tapi tidak mudah dihancurkan. Yang kelima, PP, Krit. Kode 5, PP. Nah, ini pilihan teratas kalian untuk bahan plastik mengenai hal menyimpan makanan dan juga minuman. Kode 6, PS. Nah, dia itu yang biasa kalian pakai untuk tempat makanan yang berbahan dasar styrofoam. Nah, dia yang apabila terkena makanan, bahan yang di dalamnya akan berbahaya untuk otak dan sistem saraf. Makanya aku sarankan kalian jangan sering pakai ini ya. Masih di kode 6, yaitu PSE. Mirip dengan yang tadi, tapi tidak sama. Yang ini, contoh-contoh yang bisa kalian temukan itu berupa kotak CD, gelas kristal, main anak, dan juga video kaset. Kode 7, yang terakhir, biasanya berupa polycarbonate. Terdapat di tempat makanan dan minuman, bahan bisphenol A-nya yang terkandung di dalamnya dapat merusak sistem hormon. Setelah kalian mengetahui kode-kode yang ada di polimer ini, kalian juga harus mengupayakan 3 cara ini untuk menjaga lingkungan. Yang pertama, mendaur ulang. Yang kedua, membuat plastik biodegradable. Dan yang terakhir, yaitu insinerasi. Nah, insinerasi itu pembakaran sampah atau limbah secara termal pada suhu 850 Celcius sampai dengan 1400 derajat Celcius, sehingga nanti dapat digunakan untuk sumber tenaga pembangkit listrik. Tapi insinerasi tidak bisa dilakukan sendirian. Nah, udah tahu kan tentang polimer? Sebelum kita tutup, kita punya pantun nih buat kalian. Ke pasar membeli ikan tenggiri. Jangan lupa membeli tomat. Polimer hadir dalam sehari-hari. Dari plastik hingga karet kuat. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's the periodic table, noble gas is stable, halogens and alkali react aggressively. Each period will see new outer shovel electrons are added.